Halo Sobat Belajar, bagaimana nih Sobat Belajar kabarnya di rumah? Semoga Sobat Belajar selalu dalam kondisi yang sehat ya. Nah Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini nih, Kak Abi di sini akan menemani Sobat Belajar semua dalam mata pelajaran sejarah tentunya yang pada kesempatan hari ini di episode kali ini yaitu membahas tentang proklamasi kemerdekaan nih Sobat Belajar. Kalau misalnya kita di episode minggu lalu kita sudah membahas gimana sih persiapannya mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kami di sini akan lebih luas lagi, masih seputar tentang proklamasi kemerdekaan, tapi kita lebih luas lagi tentang yang namanya reaksi masyarakatnya, kemudian reaksi orang-orang Jepangnya, terus kemudian metode penyaluran dari berita proklamasi, dan yang terakhir adalah peran-peran negara luar terhadap Indonesia, mengakui kemerdekaan Indonesia itu seperti apa sih, kayak gitu. Nah, Sobat Belajar, kalau misalnya kita mau mempersiapkan sebuah proklamasi, kalau misalnya mempersiapkan sebuah ulang tahun deh ngambil contohnya. Nah, kalau misalnya kita mempersiapkan itu, kita biasanya membutuhkan sebuah, organizer, kayak event organizer buat ngadain yang namanya suatu acara. Begitu juga dengan membangun kemerdekaan Indonesia, mempersiapkan hari proklamasi, pasti ada persiapannya dong. Dari mulai gimana cara melaksanakannya, terus kemudian lokasinya di mana, terus kemudian fotografernya siapa aja, terus undangannya mau disebar ke siapa aja, kayak gitu. Nah, begitu juga nih di kemerdekaan Indonesia. Dan jadi kalau misalnya di sini Kak Abi kasih judul penyebaran berita proklamasi, wah pasti ini banyak banget. Ada yang namanya fotografernya, terus kemudian ada tim jurnalistiknya. Beliau nih yang mencatat apa aja yang terjadi di dalam peristiwa proklamasi, terus kemudian ada juga wardrobe-nya atau yang menyesuaikan baju-bajunya nih yang mau dipakai Soekarno kayak gimana, terus kemudian bendera yang mau dikibarkan udah dijahit atau belum, kayak gitu. Nah Sobat Belajar, kalau misalnya kita membicara tentang proklamasi lebih luas lagi, berarti tentang negara juga nih. Kalau misalnya negara luar nggak pada mengakui kemerdekaan Indonesia, bagaimana kita bisa berdaulat sebagai negara yang maju, berdaulat sebagai negara yang merdeka, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya Sobat Belajar udah mulai penasaran sama topik pembahasan kita kali ini, Sobat Belajar harus pantengin terus ya di live class bareng KB ini. Karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Ya Sobat Belajar, langsung aja nih, kita langsung masuk ke tokoh-tokoh untuk proklamasi kemerdekaan. Kira-kira siapa aja nih tokoh yang udah Sobat Belajar ketahuin? Nih kita lihat di sini. Nah, pasti Sobat Belajar udah pada tahu dong kalau misalnya Presiden Soekarno sama wakilnya Muhammad Hatta merupakan kedua tokoh utama nih dalam persiapan kemerdekaan Indonesia atau dalam acara proklamasi kemerdekaan. Nah, tapi nih Sobat Belajar yang harus ketahuin, di balik itu semua ternyata banyak tokoh yang lain seperti yang tadi Kak Abi bilang di awal. Kalau misalnya Sobat Belajar udah tahu nih, ada yang namanya BM Diah, terus kemudian ada yang namanya Franz. Jadi beliau-beliau ini yang berperan perintilan sih, halnya kecil, cuman itu benar-benar bermakna gitu loh buat kelangsungan kehidupan Indonesia di masa sekarang. Kalau misalnya nggak ada yang namanya fotografer pada saat itu, mungkin Sobat Belajar di rumah, kita semua di sini nggak bisa nih ngelihat gimana sih foto kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Nah, langsung aja yuk, siapa aja nih tokohnya? Kak Abi akan memperkenalkan satu-satu. Dimulai dari yang nomor satu. Nah, ini dia. BM Diah ini. Dan beliau, BM Diah ini adalah seorang politikus atau jurnalistik di bidang bahasa Indonesia. Nah, gitu. Jadi beliau ini berperan juga sebagai wartawan nih Sobat Belajar. Jadi kalau misal zaman dulu wartawannya itu diketik atau enggak dicatat kayak gitu. Jadi beliau ini yang menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia melalui surat kabar seperti itu. Terus kemudian melalui faksimili kayak gitu. Jadi jasanya beliau sebagai pelopor kemerdekaan Indonesia, sebagai tokoh yang mendukung kemerdekaan Indonesia, itu dimulai dari beliau nih awalnya. Karena kan beliau juga yang merancang nih teksnya mau kayak gimana nih, biar orang-orang tuh menarik bacanya, kayak gitu. Terus kemudian biar orang-orang Jepang tuh tahu kalau Indonesia tuh udah merdeka. Nah, beliau adalah jurnalistiknya, kayak gitu, wartawannya. Selain itu juga sebagai wartawan,
Kalau misalnya itu kan dalam media cetak ya, kalau media elektronik lain berarti seperti di radio nih Sobat Belajar. Jadi beliau juga merancang berita di radionya. Jadi misalnya topiknya mau apa, kemudian apa yang ingin dibicarakan, hal-hal seperti itu yang hal-hal kecil yang beliau beliau rangkai yang akhirnya bisa menyalurkan kemerdekaan Indonesia, kayak gitu. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini dia, terus kemudian kita lanjut yang kedua. Nah, ini dia. Frans Mendur. Jadi Frans Mendur ini adalah seorang berkebangsaan Indonesia, lebih tepatnya peranakan. Jadi beliau ini memiliki keturunan Tionghoa gitu. Nah, beliau ini adalah seorang fotografer. Jadi beliau seorang fotografer yang mengabadikan banyak banget nih momen-momen kemerdekaan Indonesia. Seperti foto yang paling tadi di awal, di koran awal. Jadi itu foto fenomenal yang memperlihatkan bahwa Presiden Soekarno sedang membacakan teks proklamasinya. Nah, ini beliau yang melakukannya nih Sobat Belajar. Jadi terus kemudian foto yang kedua adalah, ini namanya pengerekan bendera. Nah, beliau juga yang mengabadikan proses pengerekan bendera itu. Jadi beliau ini memang, kebangsaan Indonesia, cuman memang memiliki darah Tionghoa kayak gitu. Jadi tapi kan hatinya tetap untuk Indonesia kayak gitu Sobat Belajar. Ada 2 ya, kita yang pertama tadi seorang jurnalistiknya, sekarang seorang fotografernya kayak gitu. Terus ada lagi nih, siapa lagi ya yang ketiga kita lihat? Nah ini dia. Nah, pasti Sobat Belajar sudah tahu dong semuanya. Ya, ini adalah Ibu Fatmawati. Jadi beliau seorang istri Presiden Soekarno pada saat itu dan beliau juga nih yang menjahit, kain warna merah dan warna putih menjadi bendera Indonesia pada saat itu. Jadi pada malam sebelum besoknya hari kemerdekaan, berarti pada tanggal 16 Agustus, nah beliau ini menjahit bendera merah putih yang nantinya siap-siap buat dikibarkan besok hari, kayak gitu. Jadi kalau misalnya penghargaan buat Ibu Fatmawati itu banyak banget ya, salah satunya adalah penamaan jalan misalnya di Jakarta Selatan nih misalnya. Ada nih jalan namanya Jalan Fatmawati, nah itu salah satu penghargaan juga nih buat beliau yang udah berhasil namanya ngejahit, sebuah bendera gitu, menjahit sebuah bahan menjadi bendera kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada peran dari Ibu Fatmawati, mungkin pada saat itu benderanya akan bakalan susah gitu loh dicari. Karena kan kalau misalnya bendera itu merupakan unsur yang penting ya Sobat Belajar dalam prosesi upacara itu. Karena kan kalau misalnya mau proklamasi kemerdekaan, pasti kita punya sebuah emblem, sebuah lambang negara untuk di-show off gitu loh kepada halayak luas kalau misalnya, "Oh kita ini udah berdaulat," kayak gitu. Dan item pentingnya yaitu adalah bendera yang beliau jahit. Kayak gitu Sobat Belajar. Nah, lanjut di slide. Nah, tokoh yang keempat kita lihat. Siapa sih tokoh yang keempat ini? Nah, ini dia tokohnya adalah Ahmad Subarjo. Jadi Ahmad Subarjo ini adalah seorang sastrawan atau seorang politikus juga, seorang pejuang juga yang merangkai teks proklamasi itu gimana tuh? Yang merangkai bahasan apa aja yang pengen terkandung dalam teks proklamasi yang sangat singkat itu. Nah, beliau ini yang merumuskannya salah satunya. Jadi perjuangannya beliau sebagai seorang yang berpendidikan juga benar-benar nih, kan teks proklamasi ini merupakan sebuah teks yang harus diakui oleh banyak orang ya, maksudnya diakui oleh negara kita sendiri, kemudian diakui oleh negara luar, kayak gitu. Nah, beliau ini merangkai benar-benar isi teks proklamasinya, kayak gitu. Baru deh setelah beliau rangkai, setelah Ahmad Subarjo rangkai, teks proklamasi ini di-ACC nih oleh si presiden, oleh Soekarno sama Muhammad Hatta. Gimana nih teks yang sudah saya bikin? Disetujuin tidak? Seperti itu kurang lebih. Nah, beliau nih yang merangkai, poin-poin apa aja yang harus terkandung dalam teks proklamasi, kayak gitu Sobat Belajar. Nah, kita akan lanjut tokoh berikutnya nih Sobat Belajar, tokoh kelima berarti. Nah, ini dia. Wah, ini dia udah terkenal dong Sayuti Malik ini. Sayuti Malik ini merupakan dia merupakan seorang pelajar juga, pejuang juga pada saat itu. Nah, beliau ini yang melakukan pengetikan naskah teks proklamasi yang ditulis tangan, kayak gitu. Jadi, setelah teks proklamasi udah selesai ditulis tangan, rangkaiannya seperti apa, kandungannya seperti apa, akhirnya nih, teks proklamasi tersebut diketik nih Sobat Belajar, pakai mesin tik tentu saja. Diketik oleh
Sayuti Malik ini. Jadi teks proklamasinya udah dalam bentuk ketikan ya pada saat dibacakan, jadi udah enak bacanya gitu. Jadi udah nggak salah lagi, "Wah ini tulisannya apa nih?" Kayak gitu Sobat Belajar. Jadi ada yang merangkainya tadi, terus kemudian ada yang mengetiknya juga, kayak gitu. Sudah ya tentang teks proklamasi, berarti kita tadi udah punya berapa tuh? Nah, tadi kita udah punya 5 tokoh. Jadi yang pertama ada yang namanya wartawannya, kemudian yang kedua ada fotografernya, kemudian yang ketiga tadi ada siapa? Fatmawati, kemudian ada Sayuti Malik, kayak gitu. Terus kita lanjut yang keenam. Nah, ini dia nih, Soewirjo. Jadi kalau misalnya Sobat Belajar tahu, pasti jarang sekali mendengar Sobat Belajar dengan kata-kata Soewirjo atau nama beliau. Wah, pasti jarang ya. Nah, sebenarnya beliau ini merupakan seorang, wali kota. Jadi seorang wali kota DKI Jakarta pada masa itu. Jadi pada saat itu, Jakarta sudah diwalikotai oleh beliau dan beliau ini tugasnya adalah mengamankan protokol acara tersebut, gimana sih biar berjalan dengan lancar, kayak gitu. Jadi semua konsep protokolernya, beliau yang bertanggung jawab, kayak gitu. Pada masa itu ya Sobat Belajar, jadi secara tidak langsung beliau juga memiliki andil nih dalam perjalanan Hari Proklamasi di tanggal 17 Agustus gitu, di Jalan Merdeka. Kayak gitu Sobat Belajar. Jadi kalau misalnya di zaman sekarang, lebih tepatnya di ketua panitia kali ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, kita akan lanjut berikutnya. Nah, yang terakhir nih, tokoh yang terakhir dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, siapa nih coba? Wah, ini dia nih, kalau misalnya tidak ada mereka, mungkin, susah nih latihan buat pengibaran, karena kan peran si Latif, Suhud, sama Trimurti ini, mereka bertiga merupakan seorang pengibar bendera pusaka nih pada pertama kali gitu. Jadi pada pada perayaan 17 Agustusan pertama kali nih mereka bertiga yang mengibarkan, kayak gitu. Jadi mereka bertiga ini yang mengibarkan bendera merah putih di hadapan Presiden Soekarno, di hadapan, para hadirin yang lainnya pada saat setelah pembacaan teks proklamasi tersebut. Jadi beliau yang mengibarkan bendera, kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada mereka bertiga, kita juga bingung ya mencari talent siapa yang akan mengibarkan, kayak gitu kan mereka juga butuh latihan, kayak gitu. Nah, ini fotonya dan lagi-lagi foto ini yang diambil oleh fotografer profesional yang tadi, kayak gitu. Diambil oleh siapa? Sobat Belajar ada yang tahu? Nah, fotografer BM Diah ya, sama Frans, kayak gitu. Itulah tadi ketujuh tokoh yang terlibat dalam perayaan, kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus di tahun 1945 selain tokoh utama yaitu Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Kalau misalnya kita tarik nih, kita cari tahu nih Presiden Soekarno sama Muhammad Hatta, apa sih, kontribusinya dalam hari itu ceritanya dalam perayaan proklamasi kemerdekaan. Jadi kalau misalnya Muhammad Hatta, beliau ini juga menyumbangkan satu bait kalimat di dalam teks proklamasi gitu. Terus kemudian beliau juga menandatangani teks proklamasi itu, Muhammad Hatta. Nah, kalau Presiden Soekarno, beliau juga yang merancang proklamasi, terus kemudian beliau juga yang menandatangani proklamasi itu, menandatangani teks proklamasi itu di bagian bawahnya. Jadi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Akhirnya mereka tanda tanganlah di situ berdua. Kayak gitu Sobat Belajar. Oke, sekarang kita sudah tahu ya, siapa aja sih tokoh di balik perayaan proklamasi kemerdekaan itu, siapa aja sih di balik hari sakral bagi bangsa Indonesia itu. Jadi tadi ada 7 tokoh lainnya yang sudah Sobat Belajar ketahuin. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya nih Sobat Belajar. Nah, kita akan lanjut ke yang mana nih ya, kan tadi kan udah yang namanya tokoh-tokoh proklamasi. Nah, sekarang ini nih, apa aja sih yang nih, penyebaran berita proklamasi ini melalui apa aja sih? Medianya nih apa aja sih? Gimana sih cara penyebaran berita proklamasi tersebut? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ternyata ada berbagai macam cara nih Sobat Belajar buat, berita proklamasi itu tersebar. Kita lihat ya yang nomor pertama nih. Nah, melalui radio.
pada saat itu kantor radio ini masih dikuasain oleh Jepang nih Sobat Belajar. Nah akhirnya nih pada saat itu, di RRI ini akhirnya disebarkan berita proklamasi tersebut. Jadi direkam, terus kemudian disebarkan ke seluruh penjuru Indonesia yang sudah memiliki saluran radio, kayak gitu. Dan akhirnya, berita proklamasi, suaranya Presiden Soekarno yang telah direkam ini akhirnya tersebar nih Sobat Belajar, melalui stasiun radio ini, kayak gitu. Jadi pada saat itu sudah ada yang namanya, selundup-menyelundup di stasiun ini demi kemerdekaan Indonesia. Orang-orang semua pada tahu nih kalau Indonesia tuh sudah merdeka pada saat itu. Jadi radio ini memiliki peranan yang penting dalam proses penyaluran informasi kemerdekaan Indonesia, kayak gitu. Ini nomor satu ya, paling penting Sobat Belajar. Jadi kalau misalnya, radio stasiun radio ini sekarang dinamakan dengan Radio RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai satu-satunya radio milik BUMN, kayak gitu Sobat Belajar. Nah, itu dia yang pertama, melalui radio. Sekarang kita lihat lagi. Yang kedua, apa sih? Nah, ini dia. Yang kedua pastinya Sobat Belajar kalau misalnya udah pada tahu, itu ada surat kabar atau biasanya disebut koran. Nah, kalau misalnya di koran ini nih, informasinya nih lebih detail lagi nih, ada fotonya, ada gambarnya, terus kemudian ada teksnya. Nah, salah satunya ini koran Suara Asia. Jadi sebenarnya ada 2 koran pada saat itu yang menyebarkan berita proklamasi. Yang pertama namanya Koran Cahaya yang ada di Bandung, terus kemudian yang kedua ini Suara Asia yang ada di kota Surabaya, kayak gitu. Jadi kedua koran ini akhirnya menyebarkan informasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh kota tersebut. Jadi yang Suara Asia di kota Surabaya, kemudian yang Cahaya itu koran Cahaya di seluruh kota Bandung pada saat itu, kayak gitu. Nah ini contoh sampel korannya, koran Suara Asia. Terus di rubrik utamanya langsung dituliskan dia besar-besar, Proklamasi Indonesia Merdeka, kayak gitu. Nah ini ada secuplik teks proklamasi nih Sobat Belajar, kalau misalnya Sobat Belajar kelihatan nih, kayak gitu. Jadi memang benar pada saat itu euforia kemerdekaan ini tuh, sangat banyak dari seluruh penjuru Indonesia, baik dari kalangan buruh kayak gitu, terus kemudian kalangan elitnya, kemudian kalangan politikusnya, kayak gitu Sobat Belajar. Nah, lanjut ya, kan ini udah surat kabar, terus kemudian kita akan lanjut lagi, faktor yang berikutnya. Nah, ini dia, faktor yang berikutnya adalah kantor berita Yoshima. Jadi kantor berita ini, atau sekarang udah ganti namanya nih jadi kantor berita Antara, itu merupakan sebuah kantor berita yang, menyalurkan kemerdekaan Indonesia juga, yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia juga pada saat itu. Jadi, peranannya hampir mirip sama kantor radio RRI nih Sobat Belajar. Jadi di kantor ini nih, bangunan ini, dulu itu kantor berita milik Jepang yang akhirnya dimasukin oleh para pejuang Indonesia untuk menyalurkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu, menyalurkan informasi proklamasi kemerdekaan. Nah, kalau misalnya Sobat Belajar lihat bangunannya sekarang udah jadi seperti ini nih Sobat Belajar. Ini ada di sekitar Pasar Baru kalau misalnya Sobat Belajar ke Jakarta. Nah, terus kemudian deket Pasar Baru, nah ini ada nih bangunannya, kayak gitu. Jadi dulu di kantor berita ini disalurkan tuh yang namanya kemerdekaan Indonesia nih seperti apa, kayak gitu. Terus kemudian ada juga, topiknya yang mau dibahas, terus yang paling penting suaranya dari Presiden Soekarno tuh juga ditampilkan di berita itu. Kayak gitu Sobat Belajar. Nah tadi kita udah dapat 3 ya, tiga media untuk penyalur kemerdekaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita buka yang terakhir. Ada 4. Nah, ini dia sarana-sarana lain. Jadi ternyata nih Sobat Belajar, selain dari penyaluran berita proklamasi yang dari yang namanya radio, kemudian selain dari yang namanya, koran atau misalnya media cetak, terus kemudian selain dari media elektronik atau stasiun berita, ternyata nih Sobat Belajar, penyiaran kemerdekaan Indonesia juga melalui ini nih, di sini ada poster kayak gitu. Jadi melalui poster, melalui baliho, melalui mural kalau misalnya kita sebut zaman sekarang. Nah, ternyata nih, para pemuda Indonesia ini bergejolak sekali pada saat itu Sobat Belajar. Akhirnya mereka membuat poster,
mural yang mereka tuliskan di dinding-dinding kayak gitu. Ditempel-tempel posternya di misalnya di stasiun kereta kayak gitu atau di tempat-tempat umum, di tembok-tembok bangunan, nah kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Freedom is a glory for any nation, Indonesia for Indonesian, kayak gitu. Jadi maksudnya Indonesia ya untuk orang-orang Indonesia, kayak gitu Sobat Belajar. Jadi kebebasan adalah kejayaan untuk semua bangsa, kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya masuk undang-undang adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kayak gitu. Jadi negara Indonesia untuk orang-orang Indonesia. Ya seperti itu contohnya pada masa itu. Jadi benar-benar ditulis besar-besar di bangunan, dicetak di mana-mana, kayak gitu. Baliho dipajang di mana-mana. Karena kan, pada saat itu media informasinya kan masih terbatas ya Sobat Belajar. Kalau misalnya bukan dari media-media seperti ini jarang juga orang yang akan tahu kayak gitu. Karena pada saat itu pun orang-orang yang memiliki radio itu masih hanya orang-orang tertentu saja Sobat Belajar. Jadi benar-benar harus berita proklamasi ini harus tersampaikan sama semua rakyat, baik rakyat kecil, menengah, maupun rakyat atas. Kalau misalnya untuk rakyat kecil berarti contohnya kayak gini nih, mereka baca aja di pinggir jalan, kayak gitu. Oke, kita tadi udah ada 4 ya untuk penyaluran beritanya, penyebaran berita informasi kemerdekaan. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, selanjutnya. Nah, ini dia. Oh, bukan. Nah, ini dia reaksi rakyat Indonesia gimana sih? Jadi ternyata nih Sobat Belajar, selain adanya euforia yang besar-besaran pada reaksi rakyat Indonesia saat kemerdekaan tersebut, ternyata ada juga nih beberapa reaksi yang, membuat gimana ya, membuat bergejolak juga kayak gitu. Kita lihat ya reaksi yang pertama. Nah, ini dia Komite Fun Aksi. Jadi ini adalah sebuah reaksi dari masyarakat Indonesia terutama di kalangan pemuda, kemudian tentara-tentara tentara garda terdepan Indonesia kayak gitu. Jadi mereka ini membentuk sebuah komite bernama Komite Fun Aksi ini. Jadi komite ini, disusun gitu loh oleh seorang yang bernama Adam Malik pada saat itu. Jadi Adam Malik yang memimpin komite ini. Jadi komite ini nih bertujuan untuk melucuti senjata para tentara Jepang kayak gitu. Jadi mereka para tentara ARMY ini, sengaja nih dibentuk untuk melucuti senjata-senjata tentara Jepang karena mereka kan udah kalah nih di pertempuran perang dunia. Terus kan akhirnya senjata-senjata yang ada di Indonesia dan mereka akhirnya dilucutin sama si Komite Fun Aksi ini. Jadi mereka udah nggak punya senjata lagi, kayak gitu. Cuman kan tentara Jepang ini banyak ya di Indonesia, jadi nggak semuanya juga dilucutin. Jadi hanya beberapa yang dekat-dekat saja, kayak gitu. Nah, ini tujuan dari pembentukan Komite Fun Aksi, Sobat Belajar. Oke, ternyata ada reaksi berikutnya lagi nih. Nah, ini dia. Dukungan pemerintahan Karesidenan. Jadi dukungan pemerintahan Karesidenan ini pada saat itu juga bergejolak nih Sobat Belajar. Kalau misalnya kita tarik nih ya, ke tahun lalu, bukan ke tahun lalu, ke tahun pada masa Karesidenan ada. Jadi Karesidenan ada ini dibentuk oleh pemerintahan Belanda. Jadi Karesidenan ini kalau misalnya zaman sekarang itu seperti sebuah provinsi kayak gitu, seperti sebuah provinsi yang memiliki suatu komunitas, suatu pemerintahan, ada gubernurnya, kemudian ada wakil gubernurnya, seperti itu. Nah, setelah era kemerdekaan selesai, nah Karesidenan ini sudah digantikan oleh yang namanya provinsi, kayak gitu. Nah, pada saat itu, Karesidenan ini juga menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mereka mendukung nih di setiap wilayah di Indonesia, Karesidenan yang ada di Indonesia, mendukung bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah hak segala bangsa dan itu wajib dihormatin kayak gitu. Nah, termasuk Karesidenan ini akhirnya mereka, berserah gitu loh, menyerahkan, seluruh, lahannya, seluruh tanahnya untuk kepentingan Indonesia, kayak gitu Sobat Belajar. Oke, kita akan lanjut di slide berikutnya. Nah, ini dia. Dukungan dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi pada saat itu nih Sobat Belajar, Sultan Hamengkubuwono ini merupakan seorang sultan ya, maksudnya seorang raja di kerajaan Yogyakarta pada saat itu dan, beliau ini ternyata pada saat kemerdekaan Indonesia akhirnya pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, akhirnya beliau sangat menghormati keputusan Presiden Soekarno.
Yang akhirnya nih beliau ini memberikan sebuah speech-nya, memberikan sebuah pidatonya bahwa nih Kak Abi tulisin ya. Nih, dia mengatakan gini, menghormati keputusan Soekarno. Nah, terus kemudian menyatakan bergabung kepada Indonesia. Nah, terus akhirnya beliau juga kan dia memimpin sebuah kerajaan ya, kerajaan Yogyakarta. Akhirnya dia di sini mengatakan, bahwa kerajaan Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Nah, jadi ini adalah 3 poin yang, dinyatakan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini. Jadi yang pertama beliau sangat menghormati keputusan, Presiden Soekarno, terus kemudian yang kedua beliau juga menghormati kemerdekaan Indonesia, mengakui kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga beliau juga kerajaannya ingin bergabung terhadap Indonesia, dengan catatan Yogyakarta sebagai daerah istimewa kayak gitu, dan akhirnya Presiden Soekarno pun menyambut baik hal ini kayak gitu Sobat Belajar. Ini adalah peran atau dukungan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kayak gitu. Yang akhirnya sampai sekarang Yogyakarta menjadi daerah istimewa kayak gitu. Kita akan lanjut. Nah, ini ada insiden lapangan Ikada. Jadi kalau misal Sobat Belajar tahu nih, jadi insiden dari yang namanya ini, insiden lapangan Ikada. Jadi ceritanya nih, di balik, peristiwa lapangan Ikada ini, jadi cerita ini 1 bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, ceritanya nih mereka nih berkumpul di sana, rakyat Indonesia berkumpul untuk rapat akbar kayak gitu, untuk bilang kalau misalnya, gimana nih ke Indonesia merdeka kayak gitu. Karena pada saat itu ada wacana bahwa Jepang sudah kalah ya sama Sekutu pada saat itu. Jepang ingin menyerahkan seluruh tanah jajahannya kepada Sekutu, kayak gitu. Jadi termasuk kan tanah jajahannya berarti Indonesia dong. Nah, jadi Indonesia mau diserahkan sama Jepang ke Sekutu, which is itu Belanda, kayak gitu. Nah, karena kayak gitu, jadi Jepang kan, mau menyerahkan tuh. Nah, Indonesia tuh nggak mau, karena kan pada sebulan yang lalu Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, Sobat Belajar. Akhirnya berkumpullah masyarakat di lapangan Ikada ini, kayak gitu. Nah, berkumpullah sama Presiden Soekarno nih di sini nih. Di sini ada Presiden Soekarno nih, tuh lagi bicara kayak gitu. Jadi pada saat itu lapangan Ikada tuh di daerah Gambir atau di daerah Monas kayak gitu. Nah sekarang udah diganti nih lapangan Ikada jadi Monas kayak gitu. Nah dulu di lapangan itu Presiden Soekarno melakukan ini, insiden lapangan Ikada. Akhirnya berpidato presiden di situ untuk meredam, gejolak masyarakat yang pada saat itu pengen nggak mau Indonesia nih direbut lagi sama Jepang buat diserahkan ke sekutu, kayak gitu. Oke, itu adalah 4 poin. Nah, itu adalah 4 poin dari reaksi rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan Republik Indonesia nih Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, gimana tadi? Sudah mulai mengerti kan kalau misalnya, peranan-peranan orang-orang dalam kemerdekaan bangsa Indonesia ini banyak banget, kayak gitu. Semoga Sobat Belajar sudah makin ngerti ya. Nah, Sobat Belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!